Oke, baik, untuk skill selanjutnya itu skill 6, listen for who and what with multiple nouns. Oke. Nah, jadi kadang-kadang di sini ada lebih dari satu noun ya yang di dalam kalimat uh, di short dialogues, dan kadang-kadang agak sulit membedakan siapa subjeknya gitu ya, siapa yang melakukan aktivitas gitu. Jadi kadang-kadang itu disebutkan lebih dari satu nama biasanya. Oke. Nah, contoh di sini ya. Yang main bilang, do you know who is in the band now? Do you know who is in the band now? Yang main bilang, I heard that Mara replaced Robert in the band. Oke, I heard that yang woman said, I heard that Mara replaced Robert in the band. Narator, what does the woman say about the band? Oke. Oke, jadi tadi intinya adalah Mara ini menggantikan Robert. Mara menggantikan Robert. Oke. Nah, sehingga uh, kita lihat di pilihan jawaban yang A, Robert became a new member of the band. Apakah sesuai dengan yang dikatakan woman? Ya, jadi tidak sesuai ya, karena di sini yang A artinya Robert menjadi a new member of the band. Oke. Padahal tadi dia katakan bahwa Mara replace Robert, Mara menggantikan Robert gitu ya. Jadi ini tidak sesuai. Yang B, Robert took Mara's place in the band. Nah, ini Robert took mengambil tempatnya Mara ya di dalam band itu. Nah, ini kan terbalik. Nah, kan mestinya Mara yang menggantikan Robert ya. Bukan Robertnya yang menggantikan Mara. Nah, kalau yang B ini Robertnya yang menggantikan Mara. Robert took Mara's place in the band. Seperti ini juga salah. Sedangkan yang C, Mara didn't have a place in the band. Mara tidak memiliki tempat di band itu. Oke. Tidak diterima ya. Yang D, Mara took Robert's place in the band. Nah, berarti di sini disimpulkan ya. Berarti Anda menyimpulkan aja itu tadi ya, jawaban yang memiliki makna yang sama. Misalnya Mara replace Robert itu sama maknanya dengan Mara took Robert's place ya. Mara took Robert's place. Oke, jadi Maranya yang menggantikan Robert. Oke. Mengambil tempatnya Robert gitu ya, bukan sebaliknya. Oke, jadi seperti itu di who and what with multiple nouns ya. Oke. Kita ke ya ini ada ya. When there are multiple nouns in a sentence, it is common for the answers to confuse which noun does what ya. Jadi kadang-kadang agak membingungkan siapa subjeknya gitu ya, siapa yang melakukan aktivitas, siapa yang menggantikan siapa gitu ya, jangan sampai terbalik gitu. Oke. Nah, kita lihat ke contoh ya. Di contoh yang pertama, exercise 6. Di sini dikatakan, why is Bill not at work this week? Oke, kenapa Bill tidak bekerja pekan ini? Yang woman bilang, his doctor made him take a week off. Oke, what does the woman mean? Ya, jadi apa artinya ini yang dimaksud si wanita ini? His doctor made him take a week off. Nah, biasanya kalau seperti ini ya, ada kata-kata made him gitu ya, made. Ini kan artinya dokternya menyuruh dia atau meminta dia ini take a week off, untuk libur bekerja gitu ya, untuk libur. Oke, untuk istirahat ya. Dan jadi dokternya meminta dia untuk istirahat gitu. Oke, nah biasanya kalau struktur katanya seperti ini ya, kalau saya perhatikan itu kalau ada kata-kata istilahnya causative verb atau verb yang bermakna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu kayak made, ini kan berarti dokternya meminta dia untuk libur ya, untuk melakukan sesuatu, itu libur. Selain ada made, ada kata have, biasanya ada kata apa ya, made, have, get ya, bisa get, ask juga masuk ya, ask bisa berarti meminta. Nah, biasanya kalau seperti ini kan subjeknya his doctor. Jadi dokternya dia menyuruh dia ya, made him. Oke, him-nya jadi objek itu. Oke,
Oke, jadi Bill-nya di sini jadi objek him. Jadi dokternya menyuruh Bill gitu maksudnya. Him take a week off untuk istirahat atau libur. Biasanya kalau seperti ini strukturnya di jawabannya itu biasanya objeknya ini yang jadi subjek gitu biasanya ya. Kalau saya lihat biasanya nanti objeknya ini si kan ini objeknya him ya atau Bill itu nanti biasanya yang jawabannya itu di jawabannya itu biasanya dia yang jadi subjek gitu. Oke, namun pada intinya ya itu tadi ya makna yang sama gitu ya. Nah coba kita lihat mana sih yang memiliki makna yang sama. Apakah yang A, the doctor decided to take some time off from work. Nah di sini dokternya memutuskan untuk istirahat gitu ya, untuk liburan, untuk libur gitu, tidak masuk kerja. Oke, ini kan salah ya karena bukan dokternya yang tidak masuk kerja. Yang B, the doctor told Bill he wasn't too weak to work. Oke, ini juga salah ya, tidak sesuai. Oke, tidak nyambung ya. Dokternya memberitahu Bill bahwa dia tidak begitu lemah untuk bekerja, jadi dia bisa bekerja. Nah, tidak, itu bukan ini yang dia si perempuan ini yang maksudkan gitu ya. Yang C, Bill was mad when the doctor took some time off. Oke, Bill-nya ya, marah ya when the doctor ketika dokternya tidak masuk gitu, libur gitu ya. Oke, Bill-nya marah. Oke, yang D, Bill took a vacation on his doctor's orders. Nah, jadi Bill liburan ya atau off ya, tidak masuk kerja. Bill tidak masuk kerja itu dia liburan atas perintah dokternya, atas ya, nasihat dokternya gitu. Nah berarti bisa disimpulkan bahwa jawaban yang tepat yang dimaksud oleh si woman ini adalah yang D ya. Jadi his doctor made him take a week off. Jadi dokternya menyuruh Bill itu untuk liburan. Itu sama kan artinya dengan Bill took a vacation ya. Jadi Bill itu istirahat atau libur atas perintah dokternya. Oke, Bill took a vacation on his doctor orders. Oke, nah jadi itu biasanya polanya seperti ini. Jadi Bill-nya yang sebagai subjek. Kalau misalnya struktur kalimatnya ada causative verb begini ya, kayak made, have gitu ya. His doctor had him misalnya take a week off, itu bisa juga seperti itu. Sama artinya made, have, apalagi ya, ask, get. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya ya, why is Paul going back home this summer? Oke, kenapa Paul kembali this summer gitu? Yang woman bilang he is returning to Vermont for his sister's wedding. Jadi dia kembali ke Vermont untuk menghadiri pernikahan saudarinya ya. Jadi siapa yang kembali? Nah itu perlu dipahami ya. He is returning to Vermont. Jadi dia kembali berarti si Paul ini yang kembali ke Vermont untuk untuk menghadiri pernikahan ini sister atau saudarinya gitu ya. Oke, jadi Paulnya yang kembali menghadiri pernikahan saudarinya ya, bukan Paul yang menikah gitu ya, bukan Paul yang menikah dan bukan sisternya yang kembali gitu. Oke, nah coba lihat mana sih jawaban yang sama maknanya dengan ini, bahwa Paul ini kembali ke Vermont untuk menghadiri pernikahan saudarinya. Yang A misalnya Paul is getting married this summer. Nah ini kan sudah salah, Paul yang menikah di summer. Misalnya Paul's sister is returning from Vermont to get married. Paul's sister is returning from Vermont. Jadi bukan ini ya, bukan saudaranya Paul yang kembali dari Vermont untuk menikah, bukan itu yang dimaksud. Oke. Yang C, Paul will be there when his sister get married this summer. Oke. Jadi ini yang C sepertinya sama artinya dengan yang ini ya. Kalau disimpulkan, ya kenapa Paul pulang pulkam ya? Kenapa dia pulkam? Jawabannya ya karena Paul akan akan menghadiri ya, akan ada ketika saudara perempuannya itu, saudarinya
menikah. Oke, jadi Paul akan hadir gitu. Oke, jadi sama artinya ini, he is returning to Vermont for his sister wedding. Oke, jadi kesimpulannya Paul kalau dia kembali ke Vermont untuk pernikahan saudarinya, berarti ya sudah dipastikan kalau Paul akan berada di sana ketika saudarinya itu menikah ya. Oke, kalau yang D ini Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Jadi saudara perempuan Paul itu datang ke pernikahannya si Paul ini di Vermont. Nah, ini kan salah ya. Okay, so the correct answer for this is Charlie ya. C, yang C. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi silahkan dipelajari dulu ini maknanya. Kalau misalnya ada kurang paham maknanya, nanti akan kesulitan juga ya. Jadi dipahami lah maknanya gitu ya. You don't have to understand every single word actually. Just understand the meaning ya, the general meaning. Oke, jadi tidak semua kata itu harus diartikan gitu ya. Cukup Anda sebenarnya bisa paham maknanya saja ya, intinya gitu. Oke, nah dia jadi harus hati-hati di sini ya. The passenger waited at the corner. The passenger look for a taxi. The cab driver waited for the passenger, atau the passenger corner the waiting taxi driver gitu ya. Oke. It was hard for her to hear Jane last night. Jane gave a harp recital last night. Jane was playing harp and she played the harp last night for Jane. Oke, jadi ini Anda harus perhatikan siapa yang melakukan aktivitas itu gitu ya. Oke. Nah di sini di TOEFL exercise skill 4 to 6 ya. Jadi ini tadi sudah masuk skill 4 yang who, what, dan where ya. Siapa yang sedang berbicara, apa yang akan dilakukan, dan juga di mana kira-kira percakapan itu berlangsung, itu di skill 4. Kalau di skill 5 tadi yang what, who and what in passive ya, yang kalau misalnya dia menyatakan aktif statement berarti biasanya jawabannya itu pasif ya. Kalau misalnya statement dialognya itu pasif, berarti di pilihan jawabannya itu biasanya yang benar adalah yang statement aktif ya, active statement. Oke, intinya memiliki makna yang sama. Kemudian yang keenam, yang terakhir tadi itu adalah noun with what and who with multiple nouns ya. Oke, jadi harus fokus siapa sih sebenarnya yang mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, contoh di sini Anda pelajari dulu pilihan jawabannya ya, dan cobalah tebak dia sebenarnya permasalahannya di skill yang mana, skill 4K, skill 5, atau skill 6. Misalnya yang nomor 1 misalnya, ini kan pilihan jawabannya, silahkan lihat. Nah, ini kan pilihan jawabannya kata keterangan semua, berarti bisa dipastikan bahwa nanti pertanyaannya ini adalah di mana ya, di mana percakapan itu berlangsung. Oke, nomor 2 misalnya, the teacher gave the student a hand, the term paper were turned. Okay, the student got the papers from the office, the teacher handed the papers to the students. Nah, coba lihat di sini ada pilihan jawaban ya, berarti ini kemungkinan itu di skill 5 tadi ya, yang aktif pasif, dan skill 6 gitu, siapa yang melakukan apa gitu ya. Nah, biasanya ya kemungkinan ini adalah aktif pasif tadi, aktif pasif. Di sini bisa dilihat ada beberapa kalimat opsi yang sebenarnya ini aktif nih, yang A aktif, yang C aktif. The students got the papers ya. Yang D, the teacher handed the papers ya, menyerahkan ya, handed the papers. Kemudian yang B ini kan pasif nih, were turned ya, the term papers were turned. Misalkan Anda dengarkan nanti kira-kira jawabannya yang mana. Oke, the attendant yang nomor 3, the attendant check the oil in the Mark's car ya, the attendant yang mengecek mengecek oli di mobilnya Mark ya. Ataukah yang B, Mark check to see if he had enough oil in his car, Mark mengecek
memeriksa apakah dia punya cukup oli ya, minyak di mobilnya. Kemudian ya Mark check with the service station attendant atau Mark wrote to check to pay for the oil. Ya, jadi bisa saja ini adalah permasalahan skill 6 tadi ya. Skill 6 yang with multiple noun, siapa yang melakukan apa gitu. Nomor 4 misalnya a delivery man, a famous chef, okay. Clerk in a fast food restaurant, kemudian ada an airline steward. Nah, ini kan pekerjaan nih, berarti nanti pertanyaannya kemungkinan besar adalah siapa ya, siapa kira-kira yang sedang bicara itu. Oke. Oke, nah, misalnya ini ada, bisa ditebak juga ini. They need a new print for additional copies. They can make extra copies if necessary. Ya, the printers are needed. Ini pasif, are needed. Ya, pasif. Additional copies are needed immediately. Oke. Nah, ini juga pasif nih. Additional copies are needed. Jadi kemungkinan ini adalah aktif, permasalahan aktif pasif tadi ya. Ingat kalau di daratnya aktif, di pilihan jawabannya itu biasanya pasif. Nah, begitu juga sebaliknya kalau di dialognya pasif, di pilihan jawabannya itu aktif. Nah, namun tetap saja perlu untuk memahami makna-maknanya gitu ya, maknanya nih. Oke. Oke. Jadi seperti itu untuk exercise 4 sampai 6.